pendidikan pada hakikatnya adalah upaya membantu perkembangan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada pengetahuan perkembangan khas individu dalam rentang usia atau ketepatan usia dan keunikan anak atau ketepatan individual. Dalam prinsip perkembangan perlu dipahami dalam penyelenggaraannya yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, emosional yang merupakan domain yang saling berkaitan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan belajar dalam konteks pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan dari suatu struktur tubuh manusia yang sudah dialami sejak dalam kandungan. Contoh dari pertumbuhan fisik itu seperti pertambahan tinggi, pertambahan berat, pertambahan sistem kekebalan tubuh, pertambahan jumlah sel, dan masih banyak lagi. Sedangkan anak melakukan aktivitas pertumbuhan fisik itu seperti dari pengalaman belajar. Maka dari itu, cepat atau lambatnya suatu pertumbuhan fisik seorang anak itu akan berpengaruh terhadap perilakunya. Perkembangan motor itu sangat berhubungan dengan perkembangan atau keterampilan fisik dari seorang anak. Seperti yang dikemukakan oleh Harlock bahwa keterampilan fisik atau skill itu tumbuh dari secara otomatis dan secara akurat. Maka dari itu, keterampilan fisik yang terganggu atau yang kurang sempurna itu akan mempengaruhi belajar atau proses belajar dari seorang anak. Sedangkan tubuh yang kurang fit itu akan mengurangi proses belajar si anak karena sudah mengurangi konsentrasi atau daya pikir dari anak, karena konsentrasi anak bukanlah ke pelajaran melainkan kepada penyakit yang dialaminya. Oleh sebab itu, peran guru dalam hal ini dengan cara memberitahu atau memberi perhatian kepada si anak agar anak dapat menyadari dan kemudian akan siap secara fisik dan mental mereka. Maka dari itu, itulah hal yang akan dapat mencegah gangguan dalam proses belajar dari anak tersebut. Demikianlah dari pertumbuhan fisik, maka selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada perkembangan sosio-emosional. Dalam perkembangan sosio-emosional anak ada dua teori utama. Yang pertama yaitu teori ekologi dan yang kedua yaitu teori perkembangan rentang hidup. Yang pertama yaitu ada teori ekologi. Fokus utama pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. 5 sistem lingkungan yaitu teori ekologi yang pertama yaitu sistem sebagai mikrosistem yang merupakan lingkungan di mana individu menjelaskan perilaku, misalnya keluarga, teman sebaya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu mesosistem di mana sistem ini mengaitkan pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman sekolah atau pada teman sebaya. Yang ketiga yaitu sebagai sistem pengaruh yang atas dari kehidupan seperti dewan sekolah, pelajaran lingkungan kualitas sekolah. Yang keempat itu kultur yang lebih luas mencakup tentang etnis dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pengalaman. Dan yang kelima yaitu ekosistem merupakan kondisi sosial seperti perkembangan anak. Pola asuh orang tua terdiri dari yang pertama yaitu pola asuh otoriter, kedua pola asuh otoratif, yang ketiga pola asuh mengabaikan, dan yang keempat itu pola asuh memanjakan. Yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya yang terdiri atas 1 anak populer, 2 anak biasa, yang ketiga anak yang terabaikan, 4 anak yang ditolak, dan kelima anak yang kontroversial. Dan yang ketiga yaitu sekolah yang terdiri dari transisi ke sekolah dasar, transisi ke sekolah menengah pertama, dan transisi ke sekolah menengah atas. Dan teori yang kedua yaitu teori perkembangan rentang hidup terdiri dari 8 tahapan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, otonomi versus malu dan ragu, inisiatif versus rasa bersalah, upaya versus interioritas, identitas versus kebingungan, intimasi versus isolasi, generativitas versus stagnasi, dan integritas versus putus asa. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa perkembangan sosio-emosional anak dipengaruhi lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan sekolah. Perkembangan sosio-emosional terdiri dari sisi dua aspek, yaitu harga diri dan kepercayaan diri, dan identitas diri.
Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berhubungan dengan aturan dan konvensi dari interaksi yang adil antar orang. Perkembangan moral dapat dikaji melalui domain kognitif, behavioral, dan emosional. Perkembangan moral sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Orang tua ada 3 domain perkembangan moral. Yang pertama, domain kognitif, di mana murid menalar atau memikirkan aturan untuk perilaku yang etis. Kedua, dalam domain behavioral, di mana murid berperilaku secara aktual, bukan pada moralitas dari pemikirannya. Ketiga, emosional, di mana penekanannya sikap si anak muncul akibat pengaruh perasaan emosional. Piaget menemukan tahapan perkembangan moral pertama, heteromorph morality 4-7 tahun, di mana keadilan dan aturan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah di luar kontrol manusia. Kedua, autonomous morality, di mana anak sudah menyadari aturan dan hukum adalah buatan manusia dan bahwa dalam menilai sesuatu perbuatan, niat perilaku dan konsekuensinya perlu dipikirkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, perkembangan dalam belajar adalah kelajuan ke arah yang lebih positif atau menuju kesempurnaan dalam kepribadian. Kognitif, tingkah laku dari yang tidak diketahui menjadi dapat diidentifikasi kebenarannya. Penyelenggaraan pendidikan mengacu kepada tahapan dan proses perkembangan yang domainnya mengacu perkembangan fisik, sosio-emosional, dan moral.